Gadis ini adalah dewi sejati di mata publik ketika dia diam, tetapi jika dia gila, dia melanggar hukum, dia tidak bisa dipukuli atau dimarahi, dia benar-benar tidak berdaya. Oh, kenapa kamu memukul orang lagi? Itu akan menjadi bodoh. Sun Qingya menutupi kepalanya dan menatap Xiang Yang dengan wajah tidak puas. Dengan ikmu, kamu akan lebih pintar dari orang biasa bahkan jika kamu dibodohi olehku. Xiang Yang terdiam ketika dia mengingat IQ gadis ini yang hampir seperti iblis. Namun, ketika dia dengan serius menatap Sun Qingya, ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajahnya, tingkat kultivasimu benar-benar tumbuh begitu cepat. Ya, saya telah mengolah 9811 helai ki sejati untuk membentuk lingkaran kecil di tubuh saya. Sun Qingya berkata dengan bangga. Saat Sun Qingya mengatakan itu, dia menatap Xiang Yang dengan wajah penuh harap. Saudara Xiang Yang, apakah kecepatan kultivasi saya sangat cepat? Melihatnya, dia tampak seperti anak kecil yang mendapat nilai sempurna dalam ujian dan diharapkan dipuji oleh orang tuanya. Tidak cepat, tapi sangat cepat. Xiang Yang menutupi dadanya, merasa sakit, gadis ini baru berkultivasi kurang dari 10 hari, dan sudah mengolah 991 helai ki sejati di tubuhnya untuk secara resmi membentuk lingkaran kecil siklus, secara resmi melangkah ke alam Haltian, dengan kecepatan kultivasi seperti itu akan membawanya kurang dari 1 atau 2 tahun untuk terobosan ke alam bawaan. Pada saat itu, mungkin segel mereka sendiri belum dibuka, masih tidak dapat menggunakan ki benar, maka tidak akan menjadi murid dari master juga lebih kuat. Cepat kembali ke kelas, ketinggalan kelas sepanjang hari, benar-benar harus dipukuli. Agar tidak membiarkan dirinya melihat Sun Qingya merasa terlalu tidak nyaman, Xiang Yang merasa bahwa gadis kecil itu akan diantar ke kelas. Jangan, orang sudah minta cuti. Sun Qingya menggelengkan kepalanya dan menarik lengan Xiang Yang untuk memanjakannya. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku ingin tinggal bersamamu. Tolonglah saudaraku Xiang Yang, selama kamu tidak berani aku pergi, aku berjanji tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Aku ingin kembali menemui pacarku, apakah kamu juga ingin mengikuti? Xiang Yang menatap Sun Qingya dengan tatapan putih. Ah, kamu benar-benar punya pacar. Mendengar Xiang Yang berbicara tentang memiliki pacar, wajah Sun Qingya langsung berubah. Wajah merah mudanya menjadi putih saat dia melihat Xiang Yang, dengan air mata di matanya seolah-olah akan menetes setiap saat. Ya, aku sudah punya pacar. Pertama kali saya melihat wajah putih Sun Qingya, hati Xiang Yang tidak toleran, tetapi segera menunjukkan ekspresi tegas, karena cepat atau lambat dia akan memberitahu dia sesuatu. Mengapa menyembunyikannya darinya? Seperti kata pepatah, sakit yang lama lebih baik daripada sakit pendek, karena itu harus dialami, maka biarkan gadis ini mengalaminya lebih awal. Huff, bahkan jika kamu punya pacar, kamu tidak bisa menghentikanku untuk mengejarmu. Ketika Xiang Yang mengira Sun Qingya akan menjauh darinya, tetapi melihat wajah Sun Qingya tersenyum lagi, terus memeluk lengan Xiang Yang dan berkata, aku harus mengikutimu untuk melihat seperti apa pacarmu. Dia lebih baik dariku, beraninya kamu mencuri saudara laki-laki seseorang, Xiang Yang, itu terlalu berlebihan. Pergi, jangan membuat masalah. Xiang Yang menolak untuk membiarkan Sun Qingya mengikuti, dengan masuknya pembuat onar ini, bagaimana dia masih bisa bermesraan dengan Sister Jingrou. Ketika saya memikirkan fakta bahwa saya belum melihat Su Jingrou selama 7 atau 8 hari dan tidak melakukan hal mesra itu untuk waktu yang lama, hati Xiang Yang terbakar dan dia tidak sabar untuk terbang ke sisi Jingrou. Aku berjanji, selama kamu membawaku untuk melihat pacarmu, aku tidak akan mengacau, tetapi jika kamu tidak membawaku, aku akan mengganggumu sehingga kamu tidak bisa pergi. Sun Qingya membuat cara yang super tak terkalahkan untuk bergegas dan menguntit. Xiang Yang tiba-tiba merasa pusing, jika itu siswa lain, dia hanya perlu menunjukkan otoritasnya sebagai seorang guru untuk dapat menyembuhkan mereka. Tetapi bagi Sun Qingya gadis ini jelas tidak berhasil, gadis ini tipikal yang lembut dan keras, menguasai. Oke, aku akan membawamu menemui Sister Jingrou, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membuat masalah atau berbicara omong kosong, kalau tidak aku tidak akan pernah peduli denganmu lagi. Xiang Yang hanya bisa setuju, meskipun dia tahu bahwa ancaman itu tidak berguna bagi Sun Qingya, tetapi dia tetap tidak bisa tidak menjelaskan, takut ketika saatnya tiba, Su Jingrou akan salah paham. Aku berjanji tidak akan mengacau. Sun Qingya buru-buru mengangkat tangan kecilnya untuk memberi isyarat. Ayo pergi kalau begitu.
Siang Yang harus masuk ke kursi pengemudi mobil sport Sun Qingya dan membiarkan Sun Qingya duduk di kursi penumpang. Ketika dia akan mengemudi, dia melihat Raja Serigala Perak berdiri di samping pintu mobil dengan wajah cemberut dan rendah, geram, menatap Siang Yang dengan depresi, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Sial, bagaimana aku bisa melupakan yang ini, duduk di belakang. Siang Yang harus membiarkan Raja Serigala Perak berada di barisan belakang. Untungnya, Raja Serigala Perak sebagai binatang iblis alam bawaan, telah mampu melakukan tubuh yang bersih, dan tidak akan mengotori mobil. Wow, saudara Siang Yang, kenapa kamu baru saja kembali dan mendapatkan serigala? Sun Qingya penasaran melihat Raja Serigala Perak yang duduk dengan patuh di barisan belakang. Aku mengambilnya di gunung. Sambil menjawab dengan santai, Siang Yang langsung menyalakan mobil dan melaju menuju rumah. Wow, di mana saya bisa mengambilnya? Lain kali saya juga akan pergi mengambil serigala dan membesarkannya, betapa mendominasinya. Sun Qingya berkata dengan wajah bersemangat, dia secara mengejutkan bahkan tidak takut sedikit pun pada Raja Serigala Perak ini yang memiliki penampilan garang dan ditakuti oleh semua orang. Merengek. Raja Serigala Perak membuat suara pasrah dan menatap Siang Yang dengan mata gerah. Dia setidaknya Raja Ras Serigala di gunung sejauh 1000 mil, jadi bagaimana dia bisa dijemput dengan mudah? Siang Yang langsung mengabaikan tangisan sedih Raja Serigala Perak, mengingat bahwa dia akan melihat Su Jingrou yang sudah lama tidak dia lihat. Dia langsung bersemangat dan menginjak pedal gas dengan berat, dan mobil sport itu berubah menjadi bayangan merah dan bergegas keluar. Sun Qingya, yang duduk di samping Siang Yang, mengalihkan semua minatnya kepada Raja Serigala Perak, dan dengan tersenyum mengulurkan tangannya untuk menyentuh Raja Serigala Perak. Ya, serigala-serigala kecil, ayo, biarkan aku menyentuhnya. Hau, Raja Serigala Perak, sebagai raja dari suku serigala dan binatang iblis bawaan, memiliki arogansi binatang iblis, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyentuhnya? Dia mengeluarkan raungan rendah dan menatap Sun Qingya dengan wajah galak, mencoba menakut-nakuti gadis pemberani ini. Dengan marah dimarahi dan berkata, "Wow, kamu masih marah? Beraninya kamu tidak membiarkan saya menyentuhnya? Itu terlalu berlebihan. Saya ibu tuanmu. Nah, ibu tuan masa depan, jika Anda tidak berani membiarkan saya menyentuhnya, saya akan membiarkan tuanmu memukul Anda." Pada saat yang sama, Sun Qingya menemukan bahwa Siang Yang tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba menjadi bersemangat. Kepada Raja Serigala Perak adalah ledakan hitungan. Kamu tidak berpikir kamu sombong ah? Kamu duduk di sini di dalam mobil atau bibi, saya ibu tuanmu. Apa ibu tuan yang kamu tahu? Jika kamu berani tidak menurutiku, aku akan membiarkan tuanmu merebusmu. Konon cambuk anjing sangat tonik, cambuk serigala harus lebih efektif. Petik 2. Seolah-olah Siang Yang mendengar suara Raja Serigala Perak menghirup udara dingin, sekilas, dia melihat Sun Qingya mengeluarkan pisau perak berkilauan dari suatu tempat dan menatap Raja Serigala Perak dengan tatapan tidak curiga di antara kedua kakinya. Raja Serigala Perak sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menjepit ekornya dan menatap Sun Qingya dengan hati-hati, tidak lagi berani menghadapi Sun Qingya dengan arogan seperti sebelumnya. Raja Serigala Perak telah membuka kebijaksanaan spiritualnya. Dan IQ-nya tidak berbeda dengan anak biasa, jadi jika seseorang takut padanya, itu akan menjadi semakin arogan, tetapi Sun Qingya, seorang gadis yang jelas-jelas memiliki hubungan baik dengan tuannya, tidak hanya tidak takut, tetapi juga mengambil pisau untuk mengancamnya, yang membuat hati Raja Serigala Perak berdebar, dengan cara tuannya tidak peduli dengan dirinya sendiri, jika itu benar-benar mendidih sendiri, itu akan selesai, jadi lebih baik tidak memiliki temperamen yang besar. Ayo, bawa kepalamu, biarkan ibu tuan menyentuhnya, ketika ibu tuan senang, lain kali temukan beberapa serigala betina untuk bermain denganmu. Siang Yang terkejut menemukan bahwa di bawah paksaan Sun Qingya, Raja Serigala Perak benar-benar menyerah dan berinisiatif untuk meletakkan kepalanya di tangan Sun Qingya agar Sun Qingya bisa mengelus kepalanya. Wow, bulu serigala yang lembut, sangat menyenangkan. Saudara Siang Yang, serigala milikmu ini sangat menyenangkan. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Sun Qingya dengan penuh kasih meraih bulu serigala lembut Raja Serigala Perak dan mengajukan permintaan kepada Siang Yang. Bagaimana? Siang Yang ingin menolak, tapi dia berhenti di satu sisi, dia khawatir tentang di mana harus meletakkan Little Silver, jelas tidak realistis untuk membawanya sepanjang hari, jadi dia mungkin juga untuk sementara memeliharanya di tempat Sun Qingya, itu bisa melindunginya. Sun Qingya dan Little Silver juga dapat memiliki makanan dan minuman yang baik,
itu benar-benar dua burung dengan satu batu. Bagus, beri kamu bermain sebentar. Xiang Yang setuju dalam satu napas. Wow, sangat wow, hebat, saudara Xiang Yang, aku sangat mencintaimu, Boing. Sun Qingya awalnya berpikir bahwa Xiang Yang akan menolak permintaannya, tetapi tidak berharap kata-kata Xiang Yang berubah, tetapi sebenarnya setuju, segera dengan senang hati memeluk Xiang Yang untuk mencium. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Hihi, saya memiliki kepercayaan tanpa syarat pada keterampilan mobil Anda. Sun Qingya menjawab tanpa peduli, dan tangannya terus meremas kepala Raja Serigala Perak. Tatapan Xiang Yang melirik Raja Serigala Perak, awalnya dia berpikir bahwa Raja Serigala Perak seharusnya nyaman disentuh oleh wanita cantik itu, tetapi segera dia tahu dia salah, kepala dan wajah Raja Serigala Perak terus berubah bentuk di wajah Sun Qingya, tangan, seolah-olah itu boneka, hampir tidak bisa dikenali. Huff. Raja Serigala Perak menunjukkan giginya dan hampir menjadi marah, Xiang Yang dengan dingin mendengus dan tekanan mental masuk ke telinga Raja Serigala Perak. Segera Raja Serigala Perak tidak lagi berani memberikan pemikiran sedikit pun kepada Sun Qingya dan hanya bisa menanggung siksaan yang tidak manusiawi. Untungnya, Xiang Yang mengemudi dengan sangat cepat, dan butuh waktu kurang dari 10 menit untuk mengakhiri pengalaman menyakitkan dari perjalanan mobil pertama Raja Serigala Perak. Saudara Xiang Yang, serigala Anda benar-benar menyenangkan, tapi sayangnya itu terlalu kecil, jika tidak, itu akan menjadi tunggangan, itu pasti lebih nyaman daripada menunggang kuda. Setelah dua orang dan serigala turun, Sun Qingya menatap Raja Serigala Perak, yang berukuran sama dengan serigala biasa, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Raja Serigala Perak yang dengan hati-hati berjalan di sisi lain Xiang Yang menjauh dari Sun Qingya takut ketika mendengar ini, dan dengan cepat menyusutkan seluruh tubuhnya sedikit lebih pendek, dan menatap Sun Qingya dengan mata ketakutan, matanya berisi air mata, kesedihan, dunia manusia benar-benar menakutkan, aku ingin kembali ke pegunungan yang dalam. Haha, kalau begitu kamu perlu memberinya lebih banyak makanan, nanti, ketika tumbuh dengan cepat, itu akan bisa menjadi kuda untuk ditunggangi. Xiang Yang berkata sambil tertawa. Wow, jadi dia akan terus tumbuh, jangan khawatir, aku pasti akan memberinya makan putih dan gemuk setiap hari di masa depan untuk dapat segera menunggangi serigala. Mata Sun Qingya segera bersinar, dan matanya yang indah mengamati Raja Serigala Perak, memikirkan apakah dia akan dapat membiarkan dirinya dan saudaranya Xiang Yang duduk di atasnya pada saat yang sama ketika ia tumbuh di masa depan, dengan orang lain menunggang kuda, dan mereka berdua mengendarai serigala, itu sangat mendominasi. Apa yang Xiang Yang tidak tahu adalah bahwa ucapan santainya telah menyebabkan rasa sakit lain bagi Raja Serigala Perak di masa depan, dipaksa untuk makan setiap hari, dan makan, tidak pernah makan tanpa henti. Pada saat ini, setelah Raja Serigala Perak mengerti bahwa Sun Qingya akan memberinya makan, matanya berbinar dan dia menatap Sun Qingya dengan kasih sayang. Jangan cemas, aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan nanti. Sun Qingya tersenyum berjalan ke Raja Serigala Perak dan menepuk kepalanya. Dua orang dan seekor serigala, setelah tiba di rumah, Xiang Yang membuka pintu dan masuk, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu, apalagi rumah itu telah ternoda oleh lapisan debu, tampaknya, tidak ada yang punya, tinggal di sana untuk waktu yang lama. Saudara Xiang Yang, apakah Anda yakin ini adalah rumah Anda? Bagaimana rasanya tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, semuanya terbungkus dalam lapisan debu. Sun Qingya memandang Xiang Yang dengan tidak yakin. Saudari Jingrou kembali ke rumah, apakah dia belum kembali? Xiang Yang mengungkapkan ekspresi bingung, menurut alasan Su Jingrou seharusnya sudah kembali sejak lama, tetapi mengapa belum melihat sosok sampai sekarang? Beri aku ponselmu untuk digunakan. Ponsel Xiang Yang jatuh kembali di Gunung Jiuhua, jadi dia hanya bisa meminta Sun Qingya untuk meminjamnya. Di sini, Sun Qingya juga melihat ada yang tidak beres dan buru-buru menyerahkan telepon ke Xiang Yang. Xiang Yang memutar nomor Su Jingrou, namun, yang mengejutkannya, telepon Su Jingrou tidak aktif. Kebetulan sekali, kebetulan dimatikan. Xiang Yang merenung sedikit, memikirkannya dan memutar nomor lain ke Xiang Feng. Xiang Feng, ini aku. Di Istana Kekaisaran, tepat ketika Xiang Feng mengangkat telepon pribadinya, suara Xiang Yang keluar, dan dia langsung tersentak, dan dia buru-buru menjawab dengan hormat, Tuan Muda, apa perintah Anda? Apakah Sister Jingrou tidak kembali dalam beberapa hari terakhir?
Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Siang yang bertanya langsung. Tuan muda, bawahan saya mencoba melaporkan masalah ini kepada Anda. Nenek muda memiliki sesuatu yang terjadi di rumah, itu sebabnya dia tidak kembali begitu cepat. Kata Siang Feng. Apa yang terjadi? Wajah Siang yang berubah. Keluarga nenek muda itu berkonflik dengan pengganggu lokal, itu pengganggu di lokal hitam putih. Oleh karena itu, sebelum nenek muda itu kembali, keluarganya telah terjadi sesuatu. Beberapa waktu yang lalu tuan muda tidak ada, bawahan telah mengirim seseorang untuk menanganinya tepat waktu. Siang Feng dengan hormat menjawab. Kapan Anda mengirim seseorang untuk menanganinya? Siang yang bertanya dengan suara yang dalam. 7 hari yang lalu, hari kamu menghilang, tuan muda. Sial, hari-hari ini bawahan mengkhawatirkan tuan muda tetapi lupa memperhatikan nenek muda, bawahan pantas mati. Wajah Siang Feng juga sangat berubah, dia mengirim seseorang lebih dari 7 hari yang lalu, tetapi sampai sekarang masih belum ada berita, yang berarti bahwa masalah ini belum terselesaikan. Kemarilah segera dan tunjukkan jalan. Kata-kata Siang yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, siapa yang berani menggertak adikku Jing Rou, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Seperti kata pepatah, gunung memakan gunung dan air memakan air, Kabupaten Tianxing dikelilingi oleh pegunungan, jadi adalah wajar untuk tinggal di pegunungan, di mana terdapat sumber daya hutan yang kaya dan berbagai biji dan tanah langka. Oleh karena itu, bambu dan kayu, industri ukiran berkembang, dan industri keramik juga menempati sebagian besar, terutama kebangkitan perdagangan luar negeri selama bertahun-tahun, membuat seluruh ekonomi kabupaten juga makmur. Hari ini, langit sudah gelap, kabupaten terang benderang, masing-masing gedung bertingkat tinggi baru memancarkan lampu yang menyilaukan, pintu masuk ke stan penjaga jalan kota, 2 polisi lalu lintas yang bertugas berdiri mengantuk. Wang dan Zhang baru saja memasuki tim polisi lalu lintas. Sebagai pendatang baru mereka sangat rajin di Brigade Polisi Lalu Lintas. Mirip dengan tugas dan pekerjaan membosankan lainnya adalah yang pertama dilakukan. Ini bukan, hanya sehari setelah tugas terakhir mereka, hari ini giliran mereka untuk menjaga pintu masuk ke jalan kota. Jadi ngantuk? Aku bilang jalan ini setiap malam tidak ada yang datang, mengapa kita harus menjaga? Ini bukan pemborosan tenaga dan sumber daya material, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berpikir puncak. Xiao Wang menguap, mengubah posisi nyaman untuk berdiri, mengeluh ke samping sang kecil. Meskipun tidak ada yang datang, tetapi proses Avenue adalah pintu gerbang ke county kita. Pada zaman kuno masih ada penjaga di gerbang, kita bahkan tidak bisa dua menjaga jalan, kan? Xiao Zhang berkata, ini terlalu membosankan. Xiao Wang terus menguap, tadi malam dengan teman sekelas lama untuk pergi ke pesta sepanjang malam, aku belum tidur selama 2 hari. Aku mengantuk, berdiri akan tertidur, benar-benar menyiksa. Siapa yang menyuruhmu pergi? Hanya rapat, mencari alasan untuk melarikan diri adalah, sejak kamu pergi, lalu kamu bertahan, berdiri sedikit lebih baik, sehingga nanti pemimpin datang untuk melihat, kembali untuk menulis ulasan. Xiao Zhang putus asa, ini bukan pertama kalinya datang bertugas, bagaimana bisa ada pemimpin yang begitu terlambat masih masuk dan keluar, kata Xiao Wang acuh tak acuh. Tunggu, ada mobil datang, dan lebih dari satu mobil, sial, mobil polisi jalan terbuka, plat nomor, adalah mobil tangan county, cepat berdiri. Kata-kata Xiao Wang belum selesai, Xiao Zhang minum dengan suara rendah. Segelintir mobil, bagaimana mungkin, saya sial, lebih dari lihat, kelompok besar ini, tetapi seluruh mobil senior datang, tidak mungkin presiden untuk memeriksanya, jika tidak, bagaimana resmi semua senior. Orang hampir semua datang. Xiao Wang melihatnya dan langsung terkejut. Sebagai polisi lalu lintas, mereka untuk mobil dinas nomor plat dan mobil telah melalui identifikasi khusus. Sekilas untuk melihat bahwa armada besar mobil dari county, itu adalah county di dalam tingkat tinggi resmi mobil-mobil itu. Dan, ini total 20 hingga 30 mobil, hampir bisa dikatakan seluruh pejabat kabupaten semua tingkat tinggi termasuk di dalamnya. Aku ingat, terakhir kali seluruh petinggi county keluar adalah karena tangan kota datang mengunjungi county, dan kemudian menentukan strategi untuk mengembangkan county, kan? Xiao Zhang bergumam. Ya, itu 10 tahun yang lalu, ketika saya masih kecil, pemandangannya mirip dengan sekarang, apakah ada tangan lain dari atas yang datang? Xiao Wang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Berhenti bicara dan diam. Melihat konvoi semakin dekat, kedua orang itu buru-buru berdiri, angkat dada dan memberi hormat,
Tindakan ini meskipun berlatih saya tidak tahu berapa kali, tetapi benar-benar menemukan adegan sebesar itu, kedua orang itu masih dikejutkan oleh keringat dingin. Konvoi besar itu berhenti dengan rapi di persimpangan, pertama dari mobil turun ke tangan County, lalu tangan kedua, diikuti oleh hampir semua petinggi lainnya, satu persatu, semua berdiri di belakang tangan, memandang Avenue dengan tampilan harapan. Zhou Tua, benar-benar ada senior terkemuka yang datang. Yang kedua diperintah County diminta ke tangan pertama. Ya, tahukah Anda siapa yang baru saja menelepon saya? Ini sekretaris ketua tim Chen Ah, dia mengatakan bahwa ada orang yang berharga untuk datang ke daerah kami untuk melakukan bisnis, untuk membiarkan kami bekerja sama dengan baik, ini adalah permintaan ketua tim Chen. Komandan pertama berkata dengan wajah serius. Wow, ketua tim Chen, ini benar-benar orang hebat yang akan datang. Komandan kedua segera terkejut. Semuanya dalam semangat yang baik, jika Anda masih mengantuk, ambil air mineral dan cuci muka, Anda tidak boleh meninggalkan kesan buruk. Tangan pertama berkata kepada orang yang bertanggung jawab di belakangnya. Belum lagi, beberapa kata jatuh, benar-benar ada orang yang mengambil air mineral untuk mencuci muka, di saat kritis ini, tidak ada yang berani jatuh dari rantai, masing-masing untuk membuat diri mereka terlihat baik, berdiri tegak. Sederet orang berdiri tegak dan lurus, memandang jalan kota dengan pandangan penuh harapan, tetapi, setengah jam telah berlalu, tidak ada, 1 jam telah berlalu, masih belum ada seorang pun. Ini persimpangan Avenue ke kota Ah, yang paling tidak kekurangan nyamuk, terutama di malam hari, sekelompok besar nyamuk di sekitar mereka, setiap orang kurang lebih menggigit beberapa kantong. Lao Zhou Ah, bagaimana masih belum datang? Tidak mungkin ada masalah, kan? Dengan berlalunya waktu, masih tidak melihat ada mobil masuk dan keluar, kakak laki-laki yang bertanggung jawab ini tiba-tiba beberapa duduk. Ini, saya tidak yakin Ah, Anda lihat hari ini tidak terlalu awal, tidak baik menelepon untuk berkonsultasi Ah. Yang pertama bertanggung jawab juga menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak ada pilihan selain terus menunggu, barisan orang menahan gigitan nyamuk, menunggu sampai pusing, akhirnya melihat sinar terang yang kuat di depan. Hanya ada satu mobil, bagaimana bisa? Orang-orang di county pertama kali tercengang, dan kemudian mereka segera menjadi bersemangat. Apakah itu orang yang tepat atau tidak, mereka harus berperilaku sedikit lebih baik sebelum mengatakan apapun. Apa yang muncul di depan mereka adalah supercar merah menyala, yang awalnya hanya beberapa kilometer jauhnya di jalan berliku, dan kemudian tiba-tiba muncul di depan mereka, dan kecepatan mobil menjadi jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang. Resleting. Dalam sekejap mata, supercar merah menyala itu berhenti dengan bau di depan orang banyak, suara roda yang bergesekan dengan tanah membawa gumpalan asap, membuat takut kepala-kepala kabupaten ini hampir melompat. Itu terlalu mendebarkan. Bagaimana kabar gadis kecil? Ketika para pemimpin tertinggi county melihat dengan jelas orang-orang di dalam mobil, mereka membeku, hanya untuk melihat bahwa hanya ada seorang gadis dengan wajah yang sangat cantik di supercar merah menyala, tidak, ada juga serigala perak tinggi di barisan belakang. Mata serigala perak bersinar dengan cahaya hijau menakutkan di malam hari, meskipun terlihat sangat malas berbaring, tetapi dengan pandangan sekilas, mereka semua merasakan aura sengit, yang membuat yang asli menjadi komandan pertama dan kedua yang akan maju ragu-ragu. Melihat penampilan serigala itu tidak mudah untuk dipusingkan, jika mereka digigit, itu akan menjadi nasib buruk. Hei, kalian di sini untuk menjemput seseorang, kan? Sun Qingya berteriak pada beberapa orang. Begitu mereka mendengar kata-kata Sun Qingya, mata kepala daerah itu berbinar, jadi gadis cantik yang tidak disukai ini adalah orang utama, yang benar-benar perlu diperlakukan dengan baik. Mereka akan naik dan mengenal Sun Qingya ketika mereka melihat area besar lampu di jalan di kejauhan, dipimpin oleh 4 lokomotif berat, seolah-olah terbang di atas. 4 lokomotif berat dengan 4 pria dingin berjas hitam, kecepatan mereka sangat cepat, mengemudi mobil berhenti di belakang Sun Qingya, dan kemudian buru-buru berlari ke sisi mobil Sun Qingya, dengan wajah hormat berdiri. Nona, kecepatanmu terlalu cepat, kami bahkan tidak bisa mengejarmu. Keempatnya adalah pengawal yang diatur Sun Dafa untuk melindungi Sun Qingya, meskipun lokomotif berat yang mereka kendarai sudah sangat cepat, tetapi kinerja masih tidak sebagus supercar top Sun Qingya, dan mereka masih tertinggal beberapa menit saat mereka mengejar dengan liar di sepanjang jalan. Apa yang kamu takutkan? Dengan Little Silver ada di sekitar, tidak ada yang bisa menyakitiku.
Sun Qingya menatap mereka dengan tatapan kosong dan melirik ke lampu besar di jalan di belakang. Apakah semua orang dari Istana Kekaisaran ada di sini? Mereka ada di belakang. Seorang pengawal menjawab dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu apakah saudara Siang yang telah tiba. Sun Qingya bergumam, dia awalnya akan bersama Siang Yang, tetapi Siang Yang menolak untuk membiarkannya mengikuti. Tetapi helikopternya sendiri datang lebih dulu, keduanya penasaran dan ingin membantu Siang Yang mengendarai Sun Qingya untuk mengikuti, dan bagian belakang potongan itu cahaya adalah orang-orang Istana Kaisar Siang Feng. Ada kemarahan Kaisar kuno mengambang mayat mengambang 3.000 mil, Siang Yang sebagai tuan muda dari keluarga Siang, di mata Siang Feng adalah Kaisar, kemarahan Siang Yang, Istana Kaisar naik turun semua pindah, Siang Feng akan dapat memobilisasi orang-orangnya, konvoi besar ratusan mobil, sepanjang jalan ke alam liar, seluruh jalan diterangi seolah-olah itu siang hari. Orang-orang di belakang kita akan datang. Orang-orang yang bertanggung jawab atas County melihat serangan jantung tiba-tiba, begitu banyak mobil, seperti perang, Anda tahu, sebelum kota tangan untuk datang ketika adegan tidak setengahnya kali ini ya. Hei, apakah kamu melihat helikopter lewat? Sun Qingya penasaran Siang Yang datang atau tidak, Xiao Wang yang sedang bertugas langsung bertanya dan Xiao Zhang bertanya. Ah, tidak, aku tidak melihatnya. Wang kecil dan Zhang kecil tampak gugup dan tergagap sebagai jawaban. Mungkinkah saudara Siang yang belum datang? Itu tidak mungkin ah. Lupakan saja, tidak masalah. Langsung masuk ke dalam rumah Sister Jingrou. Setelah memikirkannya, Sun Qingya langsung masuk ke mobil, dan di antara mata terbelalak dari tangan County, dia langsung membuat pelampung yang indah dan bergegas ke depan dengan keras, menakuti kepala County untuk keluar jalan. Siapa yang tahu di mana kota Sangsing berada? 3 pengawal buru-buru melangkah ke lokomotif untuk mengikuti, tetapi satu tetap di belakang dan berteriak pada semua orang. Aku tahu. Xiao Wang buru-buru mengangkat tangannya, saya dari kota Sangsing. Kamu, datang ke sini dan pimpin jalan untukku. Pengawal itu sangat langsung, dan setelah kata-kata itu jatuh, dia langsung berjalan dan menarik Wang kecil. Ah, tapi aku harus bertugas ah. Xiao Wang kaget dan berusaha keras untuk berhenti, tapi pengawal ini secara khusus dikirim oleh Sun Dafa untuk melindungi Sun Qingya, bagaimana dia bisa menjadi polisi lalu lintas biasa yang bisa berjuang. Jauh. Kau bawa dia ke sana. Akhirnya atau tangan County berbicara, meskipun dia masih dalam awan dan kebingungan, tetapi masih merasa dapat membantu Sun Qingya dan orang lain harus mencoba membantu tempat itu. Dengan beberapa kata, Xiao Wang dengan patuh duduk di belakang mobil pengawal itu, dengan deru lokomotif berat yang bersiul di belakang mereka. Pergi, segera atur seseorang untuk menyelidiki apakah ada yang salah dengan kota Sangsing baru-baru ini. Aku selalu merasa bahwa mereka menjadi kuat, ada yang salah ah. Tangan pertama buru-buru menginstruksikan sekretaris untuk menyelidiki apa yang terjadi di kota Sangsing, karavan di belakang juga mengikuti. Karavan besar menempati seluruh jalan ratusan meter, pemimpin di bawah seorang pria parubaya, dengan aura yang luas dan mendominasi. Itu adalah Istana Kaisar Siang Feng. Siang Yang juga tidak membiarkan Siang Feng mengikuti, karena Siang Feng masih harus mengatur hal-hal di belakang. Halo, saya adalah pemimpin Regu Zhou Daning. Saya sangat senang Anda dapat mengunjungi daerah kami untuk diperiksa. Pertama tangan dengan senyum hangat di wajahnya, dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Halo, nama saya Siang Feng, orang dari keluarga Siang di ibu kota kekaisaran. Pacar tuan muda saya kota Sangsing memiliki sesuatu yang terjadi, datang untuk menghadapinya, saya harap Anda dapat bekerja sama ketika saatnya tiba. Siang Feng langsung menerangi identitas keluarga Siang, karena, meskipun identitas bos istana kaisar tidak buruk di kota Tianhai, tetapi di tengah kabupaten Tianxing ini tidak ada efek jera. Seseorang dari ibu kota kekaisaran. Begitu mereka mendengar bahwa Siang Feng berasal dari kekaisaran, mereka semua serius, terutama yang pertama dan kedua di komando bahkan lebih buru-buru disertai dengan senyum. Ya, Anda lelah datang jauh-jauh ke sini, kami telah mengatur untuk sebuah hotel. Tidak perlu, langsung pergi ke kota Sangsing, pergi. Siang Feng langsung melambaikan tangannya, memimpin di dalam mobil, dengan konvoi besar menuju kota Sangsing, penanggung jawab kabupaten dengan senyum di wajahnya, ketika mereka melihat 10 truk terakhir, tiba-tiba wajah mereka sangat berubah, karena, di truk duduk semua mengenakan seragam kamuflase, tentara bersenjata lengkap. Sesuatu yang besar telah terjadi, cepat dan ikuti. Suara gemetar tangan kedua,
buru-buru masuk ke mobil, mengikuti dengan cermat tim Xiang Feng menuju kota Sangsing untuk menindaklanjuti. 10 truk berat ini di militer bersenjata lengkap, setidaknya beberapa ratus orang, jika kabupaten tidak siap, bahkan jika county sampai akhir sangat sederhana. Siapa? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Komandan pertama dan kedua akan menjadi gila. Apa yang tidak mereka lihat adalah bahwa ada orang yang bertanggung jawab di belakang mereka yang ketakutan setengah mati dan gemetar di dalam hatinya sambil berpikir, kota Sangsing, bagaimana bisa seperti itu? Kebetulan, orang yang bertanggung jawab adalah Kapten Tim Investigasi Kriminal Kabupaten, dia juga orang-orang kota Sangsing, baru-baru ini keluarga sepupunya karena beberapa masalah perumahan tanah dengan konflik keluarga biasa, dia juga masuk dan menghubungi kantor polisi setempat. Tapi nanti bagaimana situasinya tapi tidak tahu. Kuharap bukan ini. Kapten gemetar, merasakan semua kekuatan di tubuhnya hilang, jika benar-benar terkait dengan hal itu, konsekuensinya, dia tidak berani berpikir. Setelah mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Su Jingrou, Xiang yang segera meminta Xiang Feng untuk mengatur helikopter, dan bahkan pilotnya tidak mau, langsung terbang ke Kabupaten Tianxing dengan helikopter itu sendiri. Kabupaten Tianxing berjarak 400 hingga 500 km dari kota Tianhai. Jika Anda menerbangkan helikopter dalam garis lurus, akan memakan waktu kurang dari 1 jam untuk sampai ke sana. Namun, sebelum helikopter terbang keluar dari kota Tianhai, pedang Ki hitam memotong dari bawah dan hampir memotong helikopter menjadi 2. Siapa yang berani menghentikanku? Tatapan Xiang yang melihat ke tempat di mana cahaya pedang itu berasal, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita. 2 pemuda memegang pedang panjang yang telah disarungkan, terbang dari bawah ke atas, kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka tiba di depan helikopter dalam sekejap mata, menatap Xiang yang dengan niat membunuh. Pakar bawaan. Fakta bahwa kedua orang itu bisa terbang di udara sudah menunjukkan bahwa identitas mereka tidak lain adalah Ascended Masters. Kalian ingin membunuhku, tapi aku tidak mengenal kalian. Xiang yang memandang kedua orang itu dengan wajah muram, dia menahan amarahnya di dalam hatinya dan sedang terburu-buru untuk pergi ke rumah Su Jingrou, dan pada saat ini seseorang berani datang dan menghentikannya untuk menyelamatkannya. Itu seperti sekering untuk meledakkan laras peledak miliknya. Ada banyak orang yang kami bunuh yang tidak mengenal kami. Ketika kamu mati, seseorang akan memberitahumu di Yellow Springs Road di neraka. 2 orang yang mencegat Xiang yang di tengah jalan tidak lain adalah Zhang Jianyi dan Wang Min. 2 bersaudara. Mereka telah mengikuti pergerakan Istana Kekaisaran, ditambah di bawah Ma Yunong mengipasi api, mereka telah mengambil Istana Kekaisaran Xiang Feng dan Xiang yang sebagai target pasti membunuh mereka. Tidak, begitu orang-orang Ma Yunong melihat Xiang yang kembali, mereka langsung fokus ke sana, setelah menemukan Xiang yang sendirian dalam perjalanan, Ma Yunong segera memberitahu kedua orang tersebut, 2 orang yang sangat gembira buru-buru mengejar Xiang yang untuk mencegatnya. Pergilah. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Xiang yang cemas tentang situasi Su Jingrou di dalam hatinya dan tidak ingin terlibat dengan mereka, dia langsung menarik helikopter dan ingin menyeberangi 2 orang untuk pergi. Namun, Zhang Jianyi dan Wang Min memiliki peluang bagus untuk bisa membunuh Xiang Yang, bagaimana bisa mereka melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Mereka berdua berteriak dengan marah, mau kemana? Kedua pedang digabungkan dan 2 pedang Ki memotong ke arah helikopter. Meskipun Zhang Jianyi dan Wang Min baru mulai memasuki alam bawaan, tetapi ki pedang para ahli alam bawaan sangat kuat, kulit besi helikopter tidak dapat menghentikannya. Dengan suara gemuruh, kedua pedang ki langsung memotong, helikopter menjadi 3 bagian, raungan terdengar, api memercik, helikopter jatuh dari udara dengan api. Xiang Feng dengan marah melompat keluar dari helikopter, meskipun dia adalah seorang ahli dalam kekuatan eksternal alam bawaan, tetapi tidak bisa terbang di udara, hanya bisa menggunakan kekuatan melompat keluar dari helikopter, langsung mengepalkan tinju ke arah Zhang Jianyi. Seorang seniman bela diri alam Hautian berani bertarung denganku di udara, pergi ke neraka. Zhang Jianyi tidak tahu bahwa Xiang yang sudah ahli dalam kekuatan eksternal bawaan, dia tertawa terbahak-bahak, pedang panjang tangannya bergetar, pedang ki hitam dengan cahaya pedang yang keras memotong ke arah Xiang Yang. Kakak laki-laki perkasa, 1 pedang menebasnya. Wang Min menarik pedangnya dan berdiri, memuji Zhang Jianyi untuk pedang ini. Xiang yang marah pada kenyataan bahwa mereka berdua telah menghancurkan helikopternya, dan dia menyerang dengan sekuat tenaga, langsung menghancurkan pedang Ki dengan 1 pukulan, dan kemudian meledak ke arah Zhang Jianyi dengan sisa kekuatannya. Bagaimana itu mungkin?
Wajah Zhang Jianyi sangat berubah, dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat memotong Xiang yang menjadi dua dengan pedang, tetapi yang tidak dia duga adalah tinju Xiang yang begitu keras sehingga langsung menghancurkan ki pedangnya. Setelah tinjunya menghancurkan ki pedang Zhang Jianyi, kecepatan Xiang yang meningkat tajam, dan di tengah tatapan kaget Zhang Jianyi buru-buru memblokir dengan pedang panjangnya, tetapi, segera, wajahnya sangat berubah karena kekuatan besar yang tak terkalahkan datang dari Xiang. Tinju Yang, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia terpesona oleh tinju Xiang Yang. Saat Zhang Jianyi terbang mundur, dia sepertinya mendengar suara tulang patah di dadanya. Itu adalah suara tinju Xiang Yang yang meledak di pedang panjang dan kekuatan kuat yang mengguncang pedang panjang ke tubuhnya menyebabkan tulangnya patah. Kakak senior, Wang Min, yang masih berdiri tinggi di udara siap melihat Xiang Yang terbelah dua oleh pedang, mengeluarkan teriakan melengking yang luar biasa dan mengejar Zhang Jianyi yang terbang mundur. Kaki Xiang Yang menyenggol satu sama lain dan dengan sedikit kekuatan ini, tubuhnya bergegas menuju Zhang Jianyi yang terbang keluar seperti anak panah dari seutas tali dan berteriak, "Pergi ke neraka!" Mendengus. Wang Min ketakutan setengah mati ketika dia melihat ini, dan dengan tergesa-gesa, dia memotong pedangnya di udara menuju Xiang Yang, dia mengelilingi Wei untuk menyelamatkan Zhao. Selama Xiang Yang menghindari pedangnya dia akan cukup waktu untuk menyelamatkan Zhang Jianyi. Perhitungan Wang Min sangat bagus, pedangnya hanya dikirim secara acak, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah ki pedang ahli Xiantian, bahkan ahli Xiantian yang sama tidak akan berani untuk tidak menghindar, tetapi dia tidak berharap Xiang Yang ahli dalam kekuatan eksternal ranah Xiantian, telah mencapai ranah kecil Vajra yang tidak dapat dihancurkan, menghadapinya yang baru saja menjadi kultivator ranah Xiantian dengan pedang, Xiang Yang tidak takut. Di hadapan pedang ki tempat Wang Min berdiri, Xiang Yang dengan jijik mencibir beberapa kali, tidak menghindar, terus bergegas menuju Zhang Jianyi. Pedang Wang Min ki tanpa hambatan memotong tubuh Xiang Yang, suara keras, namun, Wang Min luar biasa, pedang itu dipotong, daging dan darah tubuh Xiang Yang tidak terkoyak menjadi dua oleh pedang, hanya pakaian yang hancur, tetapi oleh kekuatan dari pedang lebih cepat bergegas ke belakang Zhang Jianyi, tinju sengit ke arah ledakan Zhang Jianyi berakhir. Dalam tatapan kaget Wang Min, tinju Xiang Yang seperti tinju maut yang diledakkan dengan kejam ke tubuh Zhang Jianyi. Suara keras terdengar seperti guntur dari udara tipis, tangan Zhang Jianyi yang dia gunakan untuk memblokir tinju Xiang Yang hancur berkeping-keping, darah dan daging dan tulang berserakan ke bawah, sementara seluruh tubuhnya juga hancur ke tanah dengan lebih cepat kecepatan. Tanganku, seluruh tubuh Zhang Jianyi berlumuran darah, dan mulutnya masih mengeluarkan busa sekolah. Ekspresinya menjadi sangat ketakutan, dan tubuhnya jatuh ke bawah dengan kelemahan. Mata Zhang Jianyi dengan ekspresi penyesalan, seandainya dia tahu bahwa Xiang Yang adalah seorang ahli yang telah menembus menjadi alam bawaan, dia tidak akan datang untuk mencegat Xiang Yang, jika waktu bisa mengalir mundur, dia pasti tidak akan memilikinya, keluar dari dunia. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, Zhang Jianyi tidak hanya meninggalkan tempat dia berkultivasi, tetapi dia juga datang untuk mencegat dan membunuh Xiang Yang, yang mengakhiri ajalnya. Masih belum mati. Xiang Yang sedikit terkejut, ketika dia ingin menggunakan kekuatannya lagi untuk bergegas dan membunuh Zhang Jianyi dengan satu pukulan, dia melihat Wang Min dengan api hitam dengan cepat bergegas, mengambil Zhang Jianyi dan dengan cepat menembak ke kejauhan. Beraninya kamu membakar ki sejatimu untuk melarikan diri, benar-benar ingin tetapi karena kamu berani mencegat dan membunuhku, maka kamu masih bisa melarikan diri. Tubuh Xiang Yang mendarat di tanah di bawah, melihat dua orang yang berubah menjadi cahaya hitam dan menembak di kejauhan. Dia mencibir, kaki kanannya di tanah, dan tiba-tiba tanah runtuh, dan seluruh tubuhnya seperti canonbal, dan dengan cepat mengejar mereka. Xiang Yang hanya alam bawaan eksternal, tanpa peran ki sejati bawaan, dan tidak dapat terbang di udara, tetapi kekuatan ledakannya melampaui ahli bawaan umum. Satu kaki, seluruh orang langsung melesat ke langit, menembak ribuan meter sebelum mendarat, dan kemudian dia menggunakan pendekatan lanjutan, mendarat di tanah untuk meminjam kekuatan setelah mengejar. Terima kasih kepada Wang Min secara instan, membakar ki asli yang asli meledak dengan kecepatan super cepat, jika tidak, akan benar-benar menjadi Xiang Yang setengah jalan, luang ini, dia juga tidak bisa menyingkirkan Xiang Yang. Kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, dan langsung pergi jauh, meninggalkan kekacauan di belakang. Apakah Tuan sudah pulih dari semua lukanya? Saya telah meminta orang mengumpulkan beberapa harta surgawi baru-baru ini,
dan saya kebetulan mengumpulkan ginseng gunung liar berusia 200 tahun, jadi saya akan meminta seseorang memberikannya kepada Tuan untuk penyembuhan nanti. Di tengah rumah Ma Yunong, Ma Yunong sedang duduk dengan Liu Seng dan minum teh bersama. Ma Yunong tersenyum dan menatap Liu Seng dengan penuh perhatian. Liu Seng kehilangan satu lengan, tetapi energi vitalnya yang hilang telah diperbaiki, hanya sekarang dia tidak dapat beradaptasi untuk hidup dengan satu tangan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah ahli bawaan, kemampuan pemulihannya jauh melebihi orang biasa, dan pada saat ini dia sepertinya telah pulih semua. Liu Seng sangat marah dengan Xiang Yang yang menyebabkan dia mematahkan lengannya, dan segera setelah pulih, dia keluar ke Ma Yunong, dan untuk kata-kata Ma Yunong, wajahnya menunjukkan senyum tipis dan berkata, "Bos Ma memiliki hati, jadi aku akan berterima kasih." Ginseng gunung liar berusia 200 tahun, jika ditempatkan di dunia kultivasi, itu sama sekali tidak dianggap sebagai obat spiritual, tetapi di dunia sekuler tidak mudah untuk mendapatkannya. Liu Seng telah berada di dunia sekuler selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan ginseng gunung liar berusia 200 tahun, meskipun ginseng gunung liar ini tidak terlalu berguna baginya, tetapi dia merasa sangat puas dengan sikap Ma Yunong. Di mana kedua keponakanku? Liu Seng tiba-tiba teringat kedua keponakannya, rasa depresi di hatinya, berpikir bahwa dia hampir pulih, sekarang saatnya untuk mendorong kedua keponakannya kembali, kecuali tinggal di sini untuk membuat hatinya tidak nyaman. Zhang Jianyi dan Wang Min adalah keponakan senior Liu Seng, ketika mereka masih keponakan yang kotor, Liu Seng sudah menjadi ahli bawaan, dan sekarang, ranah Liu Seng masih terjebak pada tahap bawaan awal, tetapi kedua keponakan kotor saat itu juga memiliki menjadi ahli bawaan, yang membuat Liu Seng sangat tidak senang dan sedih. Setiap kali dia melihat dua keponakan senior, hatinya tidak nyaman. Mereka pergi untuk mencegat dan membunuh Xiang Yang. Ma Yunong berkata dengan senyum lebar, "Belum lagi, kedua keponakan seniormu sangat baik padamu. Begitu mereka tahu bahwa lukamu disebabkan oleh pria Xiang Yang itu, mereka telah memintaku untuk mengawasi jejak Xiang Yang. Tidak, tepat setelah mereka mendapat kabar tentang Xiang Yang, mereka mengejarnya untuk membalaskan dendammu. Mereka pergi untuk membunuh Xiang Yang, jadi biarlah. Mereka berdua setidaknya ahli bawaan, membunuhnya, seorang anak di alam Haltian, tidak mudah, dianggap bahwa mereka memiliki hati." Liu Seng menghela nafas, satu-satunya lengannya yang tersisa mengepalkan tinjunya dengan keras, dia ingin membalas dendam sendiri, tetapi setelah Xiang Yang dibunuh oleh dua keponakan seniornya, dia tidak bisa lagi membalas dendam, yang membuatnya menyesal. "Setelah membunuh Xiang Feng lagi, Istana Kekaisaran akan menjadi milik kita." Wajah Ma Yunong menunjukkan ekspresi harapan, Istana Kekaisaran, hanya ambang pertama kebangkitannya untuk menjadi hegemon. Selanjutnya, dia akan menggunakan kekuatan Zhang Jianyi dan Wang Min untuk menyatukan kekuatan bawah tanah seluruh negara. Dia akan menjadi Godfather of Extreme Dao seluruh negara, maka bahkan presiden harus bersikap sopan ketika dia melihatnya. Memikirkan hal ini, Ma Yunong gemetar karena kegembiraan dan hanya berharap rencananya akan segera terwujud. Mereka juga harus kembali. Liu Seng diam-diam menghitung waktu kembalinya Zhang Jianyi dan Wang Min, siap untuk bangun dan pergi. Dia tidak ingin bertemu dengan dua keponakan lagi. Itu benar-benar setiap kali dia melihat dua orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia mengalami kesulitan di dalam hatinya. Tepat ketika Liu Seng baru saja berdiri dan siap untuk pergi, bayangan hitam di langit terbang, ada api hitam menyala, yang membuat Liu Seng melihat segera mengubah wajahnya, membakar ki asli-asli. Wang Min gila. Berhenti untuk melangkah keluar dari jejak, tatapan kedua orang yang terbungkus api hitam itu, ketika Liu Seng melihat Wang Min memegang kedua tangannya menghancurkan Zhang Jianyi, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa Jianyi menderita luka serius seperti itu? Wang Min memeluk Zhang Jianyi sebelum dia mencapai paviliun, Liu Seng menyambutnya. "Tuan Paman, hati-hati di belakang, saya melihatnya mengikuti." Zhang Jianyi berkata dengan lemah. "Siapa itu? Siapa yang mengikuti? Dengan siapa kalian mengacaukannya?" Liu Seng bertanya dengan kaget. "Ini aku." Tepat pada saat ini, sebuah suara dengan niat membunuh yang dingin turun dari langit, hanya untuk melihat sosok tinggi jatuh dari langit, dan ketika itu mendarat di tanah, itu seperti kekuatan sejuta pon menghancurkan, menyebabkan seluruh tanah bergetar beberapa kali. Itu dia. Bagaimana bisa? Liu Seng secara alami mengenali Xiang Yang, salah satu lengannya hilang karena Xiang Yang, dia menatap Xiang Yang dengan tidak percaya yang keluar dari tengah asap dan debu setelah mendarat karena kekuatan luar biasa yang menyebabkan kawah besar.
Tangan Jian Yi dihancurkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia adalah seorang praktisi kekuatan eksternal, dia hanya berada di alam Haltian, kecuali jika ia menerobos ke alam bawaan. Paman senior, dia pasti ahli kungfu luar alam bawaan, kita semua pernah tertipu. Zhang Jianyi memiliki ekspresi sedih di wajahnya, tangannya hancur, bahkan jika dia adalah seorang ahli bawaan, dia masih seorang pria yang hancur. Mulai sekarang, statusnya di antara dunia kultivasi tidak sebagus seniman bela diri ranah Haltian. Ma Yunong juga membeku di samping, dia belum melihat Xiang Yang, tetapi tidak asing dengannya, karena Xiang Yang dan Xiang Feng bersama-sama memotong salah satu kaki putranya Ma Qingteng. Dia membenci Xiang Yang tidak kurang dari putranya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiang Yang akan begitu kuat, mampu melakukan serangan balik di tengah pengepungan dua ahli bawaan, Zhang Jianyi dan Wang Min, dan menghancurkan tangan Zhang Jianyi. Mata Ma Yunong menatap Liu Seng III yang kaget dan panik, sedikit merenung sejenak tiba-tiba punya ide, remote control muncul di tangannya, diam-diam menekan tombol, segera, organ yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di taman, tanah di bawah 100 bunga retak terbuka, senapan mesin muncul, di luar dinding, penembak jitu muncul, cahaya inframerah akan membidik Xiang Yang, dan bahkan, ada peluru berkaliber yang tak terhitung jumlahnya akan diarahkan ke sisi Xiang Yang, lubang peluru. Manor ini adalah tempat tinggal Ma Yunong, dia menghabiskan banyak energi dalam tata letak di sini, dapat dikatakan sebagai mesin pembunuh yang nyata, mulus, bahkan, selama dia mau, dapat membuat tempat ini langsung rata dengan tanah, dari tentu saja, dia sendiri ada di sini, sampai upaya terakhir, dia tidak mungkin membiarkan dirinya sendiri dalam bahaya.